Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kinerja Lembaga Keuangan Amil Zakat, Inisiatif Zakat Nasional dengan metode International Standard of Zakat Management. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 yang berisi tentang latar belakang masalah, di mana masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Muslim memiliki potensi yang sangat besar sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Menghadapi persoalan kemiskinan, memiliki instrumen zakat merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita bayangkan bahwa di Indonesia sendiri potensi zakat itu sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan Badan Pengelolaan Zakat atau UPZ yang berfungsi untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Dan selanjutnya, lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat wajib mendapatkan izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Menurut pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pada aspek kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan zakat, berdasarkan konsep akuntansi dalam penyajian laporan keuangan harus jelas pengungkapannya sehingga tidak ada keuangan dalam penggunaannya, dan penerapan mode pencatatan harus tetap konsisten, tidak bisa berubah sewaktu-waktu. Hal ini dapat mengakibatkan manajer salah satu mengambil keputusan dalam pembagian zakat. Las Izi merupakan salah satu lembaga yang ada di Provinsi Bengkulu. Lembaga ini pada dasarnya memiliki program-program yang operasionalnya memiliki program yang berasal dari kegiatan penghimpunan, pengumpulan, dan pendistribusian serta pendayagunaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Adapun rumusan masalah di dalam proposal skripsi ini, yang pertama itu ialah bagaimana tingkat efisiensi kinerja keuangan lembaga amil zakat LAS menggunakan metode International Standard of Zakat Management atau IEZM. Yang kedua ialah bagaimana tingkat kapasitas kinerja Badan Lembaga Amil Zakat Nasional LAS menggunakan metode International Standard of Zakat Management. Dan tujuan penelitian ini ialah mengukur dan menganalisis tingkat efisiensi kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat LAS menggunakan metode International Standard of Zakat Management. Yang kedua ialah mengukur dan menganalisis tingkat kapasitas kinerja keuangan Lembaga Amil Zakat dengan metode International Standard of Zakat Management. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu kajian teori. Di mana di sini penjelasan tentang zakat. Zakat menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, atau terdapat dari 8 asnaf orang yang wajib dizakatkan. Dan dalil tentang kewajiban zakat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus shalah wa atuz zakat, dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Pengukuran kinerja itu sendiri, di mana pengukuran kinerja merupakan suatu kegiatan yang mempunyai arti penting dalam organisasi. Suatu organisasi dapat diketahui berjalan dengan baik setelah ada evaluasi dari kegiatan yang sudah dilakukan, di mana evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan mengukur kinerja sehingga aktivitas tersebut dapat dipantau secara periodik. Pengukuran kinerja meneliti tentang kinerja Lembaga Amil Zakat IZI, Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu. Studi baiknya di sini saya akan menjelaskan tentang International Zakat of Zakat Management, di mana pengertian International Standard of Zakat Management itu ialah IEZM atau disingkat dengan IEZM. Itu merupakan standar penilaian kinerja suatu lembaga zakat untuk mengetahui tingkat kemampuan pengelolaan dana zakat pada lembaga tersebut, di mana model pengukuran ini bisa digunakan untuk menilai kinerja dan tingkat kemampuan pengelolaan dana ziswa pada lembaga amil zakat.
Kemudian hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi sifat dan sejauh mana kelemahan dalam pengelolaan dana zakat. Selanjutnya ialah konsep kinerja model IEZM, di mana pengukuran kinerja keuangan lembaga zakat yang tercantum dalam International Standard of Zakat Management atau IEZM terdiri atas pengukuran terhadap efisiensi lembaga zakat dan pengukuran terhadap kapasitas organisasi. Selanjutnya itu ada di bab 3 yang dimana isinya adalah tentang metodologi penelitian pada proposal skripsi ini, di mana penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif berupa angka-angka yang ada di laporan keuangan lembaga amil zakat. Selanjutnya angka tersebut diubah menjadi software Microsoft Excel yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan LAS yang menggunakan metode pengukuran International Standard of Zakat Management. Selanjutnya, populasi pada penelitian ini adalah LAS IZI perwakilan Bengkulu. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel purpose sampling dengan menentukan kriteria sampel. Sampel penelitian ini adalah LAS IZI Provinsi Bengkulu. Subjek dari penelitian ini juga ialah LAS IZI perwakilan Bengkulu, serta sumber data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi LAS IZI Provinsi Bengkulu dengan pengumpulan data dengan dokumentasi. Dan lokasi pada penelitian ini adalah di Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu yang beralamat di Jalan Flamboyan Raya nomor 19A, Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Dan sumber data dan teknik pengumpulannya. Yang pertama itu ada data primer, di mana sumber data yang langsung memberikan data ke peneliti. Dan kedua itu ada data sekunder yang merupakan pengelolaan data primer dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti web, artikel, jurnal, situs yang berhubungan dengan objek penelitian. Pengumpulan pada metode saya ini adalah yang pertama itu adalah tentang pengamatan atau observasi, di mana mengamati langsung tentang kinerja lembaga amil zakat Inisiatif Zakat Indonesia yang ada di Bengkulu. Yang kedua ialah itu dengan kuesioner, di mana kuesioner tersebut ditujukan atau pertanyaan kepada responden. Yang ketiga ialah itu pengambilan dokumentasi atau perihal-perihal penting yang terdapat dalam penelitian ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional di Basnas Provinsi Bengkulu dengan metode Data Involvement Analysis atau DIA. Bab 1 yaitu latar belakang masalah. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Muslim memiliki potensi dana yang sangat besar dengan sumber daya manusia yang melimpah. Zakat sendiri adalah salah satu rukun Islam. Yang ketiga, hukum zakat itu sendiri adalah wajib, di mana zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah, zakat mal. Lembaga zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat memiliki tugas untuk membantu pengumpulan. Selanjutnya, problematika tentang kinerja keuangan lembaga zakat memang tidak menutupi kemungkinan menjadi problematika yang harus diselesaikan. Dikarenakan itu, ini dapat menjadi suatu hambatan yang dapat berdampak pada aspek kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan zakat. Berdasarkan konsep akuntansi dalam penyiaran, laporan keuangan harus jelas pengukurannya sehingga tidak ada kerugian dalam penggunaannya, dan penerapan metode pencatatan harus tetap konsisten. Selanjutnya bab 2 yaitu satu zakat. Secara bahasa kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu nama atau pertumbuhan dan perkembangan. Sesuatu itu zakat berarti tumbuhan dan perkembangan, dan orang yang diberi sifat zakat berarti orang itu baik. Sedangkan zakat secara istilah atau fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan untuk disalurkan kepada mereka yang berhak. Di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Sedangkan 4 mazhab memberikan definisi yang secara redaksional berbeda-beda mengenai makna zakat. Berikut pengertian zakat menurut 4 mazhab, yaitu 1 mazhab Syafi'i, 2 mazhab Maliki, 3 mazhab Hanafi, 4 mazhab Hambali. Selanjutnya syarat harta kekayaan yang wajib terkena zakat. 1.
untuk pemilik yang pasti atau pemilik penuh, 2 berkembang, 3 melebihi kebutuhan pokok, 4 bebas dari hutang, 5 mencapai nisab, 6 berlaku 1 tahun. Data Employment Analysis atau DEA. DEA merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja sejumlah unit pelayanan atau bisnis, industri, keuangan, rumah sakit, bahkan lembaga pendidikan. DEA juga dapat menunjukkan spesifikasi ketidakefisienan unit pelayanan tersebut. Sejak adanya metode DEA yang pertama kali digunakan oleh Carnes, Coburn, dan Rhodes pada 1978, para penelitian di sejumlah bidang menyadari bahwa DEA merupakan metodologi yang sangat baik dan relatif mudah digunakan dalam proses pemodelan operasional untuk evaluasi kinerja. Dalam penelitian ini, DEA digunakan sebagai alat untuk mengukur dan membandingkan kinerja lembaga amil zakat Atlas. Dalam hal ini, seluruh badan amil zakat nasional atau Basnas. Data Employment Analysis atau DEA merupakan sebuah metodologi pengukuran efisiensi yang menggunakan teknik programan matematis. DEA mengukur efisiensi relatif dari kumpulan Bayesian Magnitude atau DMU atau unit yang akan diteliti dalam pengolahan sumber daya atau input dengan jenis yang sama sehingga menghasilkan output dengan jenis yang sama pula, di mana hubungan bentuk fungsi dari input ke output tidak diketahui. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian merupakan langkah untuk memperoleh data bagi seorang yang ingin melakukan penelitian. Penelitian sangat dibutuhkan dalam menyusun suatu karya tulis agar mempermudah dalam pengolahan data dan untuk menghasilkan karya tulis yang berdasarkan referensi dan bersumber. 1. Jenis penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan mengenai analisis kinerja keuangan pada amil zakat pada basis dengan metode pengukuran data employment analysis atau DEA. Sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana pengumpulan data, penafsiran data, dan pengembangan keadaan lapangan secara simestis. Lokasi penelitian. Penelitian ini bertempat di Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Pembangunan Nomor 19 Padang Harapan, Kecamatan Gading, Cempaka, Kota Bengkulu. Selanjutnya sumber data. Sumber data primer. Data primer sendiri merupakan sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh penelitian dan dari informasi atau sumber terkait. 2. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi. 2. Wawancara. 3. Dokumentasi. 4. Teknis analisis data. 1. Pengumpulan data. Penelitian kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus. Tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. 2. Reduksi data. Tahap ini adalah memberi pemilihan terhadap data yang sudah terkumpul. 3. Perikasi data. Penjabaran yang dilakukan pada tahap sebelumnya kemudian ditindaklanjut dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang diangkat sehingga menghasilkan sebuah deskripsi secara komprehensif dan detail sehingga fokus penelitian yang diajukan dalam penelitian dapat dijawab. Itulah pembahasan proposal skripsi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan proposal pengabdian masyarakat saya, yaitu pengabdian pendampingan perizinan wakaf uang. Bab 1. Pendahuluan. Analisis situasi. Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang yang dikelola oleh nazir secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk wakaf. Artinya seorang yang ingin berwakaf uang hendaknya berinvestasi yang kemudian hasil keuntungannya diwakafkan untuk mauquf alaih. Adapun permasalahan di lokasi pengabdian saya, yaitu berdasarkan informasi yang didapatkan di Lab Siswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu bahwa belum ada pendampingan perizinan wakaf uang di lokasi tersebut. Sementara tujuannya yaitu 1.
Satu, untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh Lab Ziswap UINFAS Bengkulu. Yang kedua yaitu untuk membangun kesadaran sivitas akademik UINFAS Laboratorium Ziswap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bengkulu. Bab 2, tinjauan pustaka. A. Pendampingan perizinan. Pengertian pendampingan. Pendampingan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingkan. Sedangkan 2. Pengertian perizinan adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. B. Wakaf uang. Pengertian wakaf uang. Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab al-waqf dan dari kata waqafa yaqifu waqaf yang berarti menahan atau menghentikan. Wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan menurut fatwa MUI, yang dimaksud dengan wakaf uang yaitu wakaf yang dilakukan oleh seorang kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk tunai. 1. Dasar hukum wakaf uang. Sama halnya dengan wakaf tanah, di Indonesia dasar hukum wakaf uang adalah Al-Quran, hadis, ijma' ulama, serta peraturan perundang-undangan. Adapun ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum wakaf uang yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 92 dan Surah Al-Baqarah ayat 261. Syarat dan rukun wakaf uang. 1. Ada orang yang berwakaf. 2. Ada harta yang diwakafkan. Dan 3. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu. Dan yang keempat, ada akad atau ikrar wakaf. Nazir wakaf. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Data pendaftaran nazir wakaf uang di BWI Badan Wakaf Indonesia ialah 1. Surat permohonan nazir wakaf uang dari kedua badan hukum yang ditujukan kepada ketua badan BWI. Yang kedua yaitu struktur kepengurusan badan hukum dan struktur lembaga wakaf. Yang ketiga yaitu daftar riwayat hidup dan fotokopi KTP. Yang keempat yaitu legalitas badan hukum, akta notaris dan pengesahan Kemenkumham. Yang kelima yaitu surat keterangan domisili badan hukum dari kelurahan. Yang keenam yaitu profil yayasan, daftar investasi harta wakaf yang dikelola, dan laporan pengelolaan dan hasil pengelolaan dan penyaluran hasil ke penerima wakuf alaih. 7. Rencana kerja perhimpunan, pengelolaan atau pengembangan wakaf uang dan penyaluran hasil wakaf. Yang ke-8, memiliki biaya operasional minimal 30 juta. Yang ke-9, rekomendasi lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yaitu LKS PWU. Yang ke-10, surat pernyataan bersedia memberikan laporan pelaksanaan tugas atau laporan wakaf bermaterai ditandatangani oleh ketua badan hukum. Dan yang ke-11, yang terakhir, yaitu surat pernyataan bersedia diaudit oleh Badan Wakaf Indonesia atau oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh BWI. Bab 3, metode pelaksanaan. A. Lokasi kegiatan. Lokasi pengabdian masyarakat ini bertempat di Laboratorium Ziswap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu. 1. Sejarah singkat Lab Ziswap. Perkembangan lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun non-perbankan yang begitu besar telah mendorong YN Bengkulu untuk mendirikan fakultas tersendiri khusus untuk menyelenggarakan khalayak sasaran. Lingkup kegiatan penelitian ini dan pengabdian ini adalah Laboratorium Ziswap UINFAS Bengkulu untuk mendapatkan pendampingan perizinan wakaf uang. C. Jenis kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada proses melengkapi persyaratan untuk mendapatkan pendampingan perizinan wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.